Oke. Nah, sebelum masuk, perkenalkan dulu ya. Jadi nama saya Dika Falaka-Arvin. Kebetulan saya berprofesi sebagai front end, baik mobile atau website. Nah, di camp ini saya akan sharing terkait React Native dasar Camp 404 yang teman-teman udah coba di websitenya ya. Jadi yang pertama itu saya akan jelasin dulu tentang React Native ya. React Native sendiri itu apa? React Native itu adalah framework mobile application yang hybrid. Jadi hybrid ini di sini ketika kita membuat satu kode base itu kita bisa menggenerate-nya untuk dua device sekaligus. Nah, kalau di sini di React Native sendiri dia bisa untuk device Android dan juga iOS. Nah, kelebihannya sendiri dari pakai React Native ini dia bahasanya cuma pakai satu, yaitu JavaScript dengan strukturnya dia pakai JSX. Jadi teman-teman coding pakai JavaScript dia akan menggenerate aplikasi Android dan iOS yang berbasis Swift maupun JavaScript kayak di compile gitu. Nah, dia itu berjalan di atas native aplikasinya. Untuk stylingnya dia pakai Yoga Engine. Nah, ini ada contoh bagannya. Jadi ketika teman-teman bikin header, itu nanti ketika di generate itu ada header iOS dan sama header Android-nya. Jadi bisa dipakai di dua device atau dua aplikasi. Juga salah satu fitur yang wajib ya kalau di mobile development sekarang itu Android dengan Jetpack Pro, iOS dengan CPI-nya, React Native ada juga fast refresh juga. Jadi ketika ngedit styling itu akan terreload secara cepat di emulatornya atau device-nya teman-teman. Nah, untuk informasi lebih lanjut terkait update, teman-teman bisa upload Twitter-nya atau juga bisa di sini ya di halaman blognya website React Native. Dan ini ada beberapa pengguna dari React Native itu sendiri. Selanjutnya kita langsung masuk ke project React Native-nya kita, 404. Jadi yang pertama itu ada instalasi, kita routing sama layout termuka atau styling lah ya. Nah, ini penjelasan dasar tadi soal React Native itu. Langsung persiapannya. Jadi kalau teman-teman udah coba di websitenya, yang di dokumentasi ini kita udah disediakan untuk Windows, Linux sama Mac ya, instalasinya. Kalau Windows pakai Chocolatey ini, ya ini kita rangkum berdasarkan dokumentasi React Native-nya ya. Jadi teman-teman bisa ngecek juga di dokumentasi React Native-nya, harusnya sama. Yang pasti itu butuh Node.js dan Java Development Kit, Node dan JDK. Kalau Chocolatey ini di Windows tools untuk menginstal aplikasi ini. Kalau nggak pakai juga bisa. Terus yang pasti butuh Android Studio ya, sebagai ini runningnya native-nya. Habis itu kita setting Android ya, biar terbaca di terminal. Setelah itu kita di tutorial ini kita pakainya VS Code, dan ini library VS Code yang bakal kita pakai sebagai penunjang untuk membantu kita ngoding ya. Nah, ini secara cukup nanti teman-teman bisa baca untuk instalasinya. Sementara kita akan skip dulu. Nah, ini kita juga butuh Android Studio diinstal agar bisa jalan. Nah, ini juga konfigurasinya. Setelah itu ada di macOS. Sebenarnya di Linux sama macOS kurang lebihnya sama, cuma ada beberapa step yang beda. Kalau Mac ini kita pakai Homebrew, kalau di Linux kita langsung aja pakai sintaknya di terminal. Yang diinstal ada Node, Watchman-nya juga, JDK, Android Studio juga jangan lupa. Kalau mau ngerun di iOS itu kita tetap butuh MacBook dan juga toolsnya namanya Xcode. Kalau Android kita butuh Android Studio, kalau yang iOS kita tetap butuh Xcode. Jadi untuk ngerun di emulator iOS tetap butuh MacBook ya, minimal. Nah, teksturnya juga sama, ini saling Homebrew dan JDK-nya. Android Studio juga. Terus ini instalasi Xcode. Nah, kita lanjut ke buat project pertama. Untuk project pertama ini teman-teman bisa buka terminal atau dari VS Code juga ada terminalnya. Teman-teman tulis sintaknya ya, np React Native init. Terus ini camp project ini nama projectnya. Pastikan teman-teman ada di directory yang teman-teman inginkan.
Jadi contohnya di terminal masuk ke folder dokumen, bikin folder misalnya Cam Project atau misal develop, terus di sini teman-teman bikin repo-nya Cam Project. Nanti bakal ke generate, itu udah jadi. Tinggal kita masuk ke foldernya, tinggal kita run servernya, habis itu kita install di emulatornya kita, NPM Run Android atau NPM Run iOS. Nah, nanti yang pertama kali di luar bakal kayak gini. Ini tampilan basicnya dari React Native kalau kita pertama kali install. Yang kiri ini di emulator iOS, yang kanan di emulator Android. Kurang lebihnya sama sih, cuma ini ada nodes-nya jadi atas bawah. Habis itu langsung masuk ke routing ya. Routing ini seperti alamatnya ya. Kalau di website itu ada kalau /dashboard, /about us, cam4 keranjang belanja gitu-gitu sih. Jadi ada kayak pengalamatannya. Nyebutnya routing ya. Nah, routing di sini kita akan butuh library React Navigation ya sebagai pembantunya, karena di framework React ini nggak disertain sama routingnya. Yang pertama itu kita susun direktorinya dulu. Untuk nyusun direktori ini bebas teman-teman, stylenya mau gimana. Ini yang style yang kita gunakan di sini, yang biasa saya gunakan aja. Jadi nanti foldernya bakal kosongan ya. Terus kita bikin folder src, app.js kita akan masukin, kita bikin sementara asset sama pages. Nah, pages ini nanti berisi kumpulan halaman-halamannya. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ada, jangan lupa snippet ya. Ketika kalian install tadi di instalasi ada extension VS Code rekomendasi. Ketika kalian nulis NFTS itu, kalian enter, maka akan tercetak seperti ini defaultnya. Jadi teman-teman nggak usah nulis dari awal import. Nah, habis itu kita mengatur routing. Ada beberapa yang perlu diinstal. Dokumentasinya ada di sini, React Navigation. Yang pertama React Navigation Native, Reanimate dan Render. Ini sampai bawah sini, sampai sini. Habis itu kalau udah biasanya projectnya akan ini ya, akan down. Soalnya kita perlu matikan server, nyalain lagi, habis itu kita rebuild ulang Android-nya. Jadi setelah install ini biasanya emulatornya bakal error. Jadi itu bukan masalah sih, tinggal di-generate lagi aja aplikasinya. Habis itu kalau pakai iOS, tinggal masuk ke folder iOS, jalankan port install-nya. Ini untuk yang iOS, akan saya skip dulu ya. Terus habis itu setelah dipastikan terinstall, di index.js itu kita tambahkan React Navigation. Jadi biar bisa berjalan. Habis itu install juga React Navigation stack-nya. Ya, ini yang nanti membuat halamannya itu bisa bertumpuk-tumpuk ya. Kita bisa berpindah-pindah halaman. Nah, ini kita bikin contoh halamannya, login. Nah, nanti kalau ada halaman lain kayak keranjang atau setting, tinggal bikin di halaman pages-nya, setting, terus ada index.js. Jadi di sini bahkan banyak file index.js. Nah, di halaman login itu defaultnya kayak gini, pakai RNAS tadi. Habis itu kita importkan di halaman pages.index. Jadi ini ada dua tingkatan. Kenapa? Habis bikin kita importkan ke sini. Jadi ketika kita bikin banyak halaman, kita ingin tahu ada berapa halaman, kita tinggal cek yang index pages.index. Nanti dia akan kita akan tahu ada berapa banyak halaman yang ada di aplikasi kita. Nah, ini untuk React Navigation-nya tadi ya. Kita bikin filenya. Di dalam src tadi kita bikin folder routes. Nah, di sini kita atur stack navigasinya nih. Ada halaman login. Ketika kita berpindah ke halaman dengan nama login, itu akan membuka komponen login yang ini tadi. Begitu juga kalau kita mau menambahkan yang lainnya, kita kasih nama apa, terus komponen yang dibuka. Habis itu setelah kita udah setup routingnya di app.js tadi, itu kita nggak baca view kayak gini, kita isikan dia routing. Jadi ketika dia membuka aplikasi, dia langsung membaca routing, dan start screen yang pertama ini apa, dia itu yang akan pertama kali dibaca. Contohnya di sini login ya, kita bisa setup di sini juga initial routing.
Nah, habis itu dia bakal tampil kayak gini ya. Kita isikan loginnya dengan kalimat sederhana aja, hello world gitu. Nanti ketika kita buka aplikasi, dia akan langsung tampil ke halaman login ini dengan tulisan hello world. Nah, di sini ada beberapa struktur ya. Yang atas ini import, terus ya, yang bagian ini tuh functionnya, habisnya di dalam ini kerangka JSX-nya ya. Kalau mau menambahkan fungsi atau logic seperti fungsi format uang gitu-gitu ya, atau manipulasi state itu di antara login sama return ini, kita bisa enter, terus kita bisa di sana. Dan yang bawah ini stylenya. Kalau teman-teman belajar HTML CSS kan terpisah. Sebenarnya ini juga bisa dipisah, cuma karena nggak terlalu banyak, itu kita bisa langsung di sini. Nanti memasangkan ke JSX-nya itu style, terus stylenya namanya objeknya pages, dia udah kebaca semua. Untuk style-style ini teman-teman bisa ngecek di dokumentasi sih, banyak juga keterangannya. Sama ini JSX-nya kalau teman-teman ngoding website-nya mungkin akan sedikit berbeda ya. Untuk view ini sama kayak div, kalau teks ini sama kayak tag p kalau di website. Nah, ini sekilas, habis itu kita ke layout antarmuka. Jadi di sini nanti kita akan bikin beberapa halaman login, home, halaman setting, add product, dan edit product. Itu teman-teman bisa lihat di Figma-nya juga sih. Nah, ini nanti yang bakal dibikin beberapa halamannya. Ini halaman home-nya, setting, ada add product sama edit product, ini sama. Habis itu ini nanti logo aplikasinya ketika di handphone. Kalau belum disetting, dia bakal muncul logo Android itu. Nah, ini banner nanti kita buat upload ke Play Store-nya. Lanjut. Jadi untuk ini nggak akan saya jelasin semua sih, beberapa aja. Nah, di sini tadi kita udah bikin folder aset kan nih. Folder aset itu kita isikan apa namanya nih? Gambarnya kita. Nanti gambarnya teman-teman bisa dapat dari Camp sih, file Figma-nya, atau file PNG-nya, atau teman-teman bisa ambil dari Figma-nya langsung juga bisa nanti. Tinggal yang paling bawah, terus export ini, klik aja, nanti udah ke download versi. Oke, satu kita masukkan ya, kita susun. Jadi nanti itu ada ilustrasi sama ada icon kalau nggak salah di dalam folder pages itu. Setelah gambar dimasukkan, itu kita masukkan juga ke index.js, kita rapikan. Kalau misalnya ada beberapa gambar ya kita masukkan. Di sini yang untuk pertamanya login image, kita kasih variabel il ini ilustrasi, terus belakangnya login. Habis itu dia membaca file yang login image. Jadi kalau kita mau panggil gambar, kita panggil index.js-nya aja, terus nama objeknya il login gitu. Untuk mempermudah ya, jadi nggak perlu menuliskan teks ini berulang kali. Mengurangi tipografi juga. Nah, di sini ada beberapa komponen yang dipakai ketika bikin halaman login ini ya. Ini style sheet ini untuk bikin styling tadi yang di bawah style. Ini komponen teksnya. Kalau di HTML itu tadi, view ini kayak div. Nah, save area view ini kalau di React Native ini membantu kita ngoding agar tampilannya itu nggak bertabrakan sama nodes HP-nya. Jadi dia bakal ngoding itu di luar nodes HP. Kalau nodes HP-nya segini nih misal ke biru, nah aplikasinya nanti di bawah biru-biru. Kalau nggak pakai itu ntar dia bakal offset ke atas sih. Itu sesuai selera aja. Kalau di iOS ini sangat perlu sekali sih di iOS ya. Habis itu ada text input kayak input biasa, touchable pasif ini kayak button. Jadi ada beberapa button di React Native. Salah satunya touchable ini. Touchable ini ketika diklik dia udah ada animasi kayak transparannya gitu sih. Terus ada tag image-nya juga. Habis itu ini gambarnya tadi yang kita panggil dari assets. Kita definisikan images ya. Nanti panggilnya tinggal images.il login tadi. Terus di dalamnya, di bawah ini kan masih ada functionnya, function pages-nya itu login. Kita isikan variabel navigasi, karena nantinya halaman login ini akan berpindah halaman, jadi kita perlu properti navigasi. Properti navigasi ini dapat dari mana?
ketika teman-teman daftarkan fungsinya ke React Navigation, React Navigasi itu yang di routes tadi. Ketika kamu daftarkan di sini, otomatis halaman yang ditulis di sini itu dia mendapatkan properti navigation ini. Ini nanti berisikan fungsi yang kita pakai buat berpindah halaman. Terus kita bikin state. Nah, ini useState ini sifatnya private ya, jadi untuk halaman ini aja. Habis itu kita bikin fungsi, namanya sama login. Nah, di sini ada perintah navigation.replace home. Sementara home-nya belum ada, tapi kita bikin dulu. Jadi nanti ketika klik tombol, dia akan menjalankan fungsi login dan berpindah halaman ke home. Itu sederhananya sih. Nah, ini untuk layouting-nya ya. Kita bungkus save area view, terus kita bungkus lagi sama view. Habis itu ini gambarnya. Kita panggilnya image, source, terus images, dan login. Nah, ini gunanya ketika kita mengelompokkannya di aset kayak gini, di login gitu. Kalau enggak dikumpulkan gini, teman-teman panggilnya harus lengkap, require illustration login image. Nah, ini kan dengan begini bisa mengurangi tipografi. Nah, sementara kita susun dulu aja kebutuhannya apa. Kalau mau cek nah, kita bisa kira-kira aja image, text, input, terus ada button sama teksnya. Nah, itu kita bikin dulu. Saya biasanya gitu sih kalau saya. Setelah komponennya kurang lebih udah ada semua, baru kita lanjut ke stylingnya. Nah, di sini untuk properti-propertinya ini di tiap komponen, teman-teman bisa baca langsung ya, di dokumentasi di komponen ini kalau nggak salah. Nah, ini ada button, cuma kita pakai yang table opacity, terus ada images. Nah, di sini ada keterangan propertinya nih, ada view prop, accessibility. Nggak semuanya dipakai sih sebenarnya. Teman-teman bisa baca contohnya di paling atas ini. Yang di PPT tetap akan saya jelasin, cuma nggak terlalu detail aja. Yang placeholder ini sesuai namanya ya, jadi ketika belum diisi apa-apa, dia akan memunculkan placeholder. Terus score text entry ini ketika tipenya password ya, jadi dia akan jadi bulat-bulat gitu. Terus ada value sama on-chain. Jadi ketika kita mengikutkan sesuatu, dia akan menjalankan di on-chain text ini, dia akan menjalankan fungsi set password dan set image. Set password dan set image itu yang ini, dia menjalankan use state-nya ya, biar keisi ke variabel yang di sini. Nantinya kita akan pakai buat ngedit API, buat login. Terus ini ada loginnya, pakai table opacity, text-nya pakai login. Nah, yang selanjutnya yang styling ya. Styling ini bermacam-macam sih sebenarnya. Teman-teman kurang lebihnya sih sama kalau teman-teman belajar HTML sama CSS basic. Dia konsepnya pakai flag, dia nggak ada grid sama sekali. Penamanya pun juga sama, background color, flag, padding. Cuma di sini dia pakai camel case ya. Kalau di CSS kan dia pakai minus background minus color. Kalau di sini dia pakai camel case background langsung color tapi C-nya besar. Kurang lebihnya sama. Ada ya sama aja sih, sama kayak CSS. Nggak ada yang terlalu berbeda. Jadi flag ini tipenya dia flag 1 ya, dia ngambil satu ukuran besar layar ini mengisi seluruh ruangan yang tersedia. Terus kita bikin styling container, kasih padding 16. Justify content ini biar dia rata tengah. Oke, lanjut aja, ini stylingnya ntar teman-teman bisa baca, atau nanti kalau kebingungan bisa tanya juga. Harusnya mudah dipahami sih untuk styling, nggak terlalu rumit. Nah, ini juga yang nanti setelah ini kan belum ada stylenya. Setelah kita bikin stylenya, kita masukkan satu-satu. Masukkannya ini stylus.pages. Nah, ini ada stylus.pages. Terus kalau dia yang ini kita kasih nama apa, container. Ini bebas ya penamaannya ya. Tapi penamaannya kalau bisa camel case juga. Nanti setelah udah dimasukin style-nya, harusnya dia bakal tampil sempurna seperti ini. Seperti yang kita inginkan sih. Nanti bakal kayak gini. Login ya. Nah ya,
Terus di halaman home ini sebenarnya ada beberapa komponen yang bisa kita reusable karena React ini menerapkan sistem HOC ya, Take Order Component. Jadi ketika kita membuat komponen dan itu bisa dipakai lagi di tempat lain, kita bikin dia menjadi komponen sendiri agar kita nggak ngoding berulang kali. Nah dalam kasus ini header sama footer sama ini navbarnya itu kan ada di halaman lain kayak di setting, terus headernya ada di halaman setting juga, di produk gitu sih. Terus ini aja kita chartnya, kebetulan chartnya cuma di sini, jadi kita buat dia terpisah biar nggak terlalu banyak halamannya dalam satu page. Nah ini kalau kita lihat di halaman home itu dia untuk basic-nya ya cuma segini aja. Nah di sini tuh dia panggil headernya yang ini, terus flatlist ini dia kayak halaman scrollnya yang ini nanti bakal scroll ke bawah dari flatlistnya. Terus card-nya kita bikin sendiri di komponen, kita kasih folder komponen ini. Nah ini product card, jadi di sini dia tinggal panggil product card-nya. Nah ini bisa biar lebih aja, biar lebih sedikit dalam satu alamat, karena kalau terlalu banyak panjang gitu ya, kita memaintainnya nanti bakal kedosaan. Lanjut ke PPT. Nah yang akan kita pisah ini yang halaman home-nya ini. Jadi halaman home itu isinya cuma konten tengahnya aja, terus ada kita bikin komponen sendiri header, nanti dimasukkan ke halaman home, sama bottom bar. Bottom bar ini kita akan taruh di React navigasi. Nah ini ketika kita bikin halaman home-nya ya, kita bikin dulu di pages yang pasti di sini, terus kita kasih index.js. Kalau udah, kita masukin ke yang ini pages index.js, kita kumpulkan jadi satu bisa. Nah habis itu, nah ini habis dikumpulkan di sini ya, itu kita daftarkan juga di routingnya biar dia bisa kebaca di aplikasi. Nah nanti teman-teman bisa tulis di sini home ya, dan dibaca itu dari home komponen gitu. Jadi ketika kalian navigate ke halaman yang home, dia akan membuka komponen home. Kita kembali dulu. Jadi gunanya dikumpulkan jadi satu ini ketika teman-teman import, nah ini bisa langsung rapi jadi satu line ini sih. Oke, ini lanjut untuk routingnya. Nah ini kita bikin komponen headernya. Oke, di sini ya kita bikin folder namanya komponen, terus kasih nama header sama index.js ya di dalam komponennya. Terus di sini juga ada lagi. Nah kita bikin di sini headernya. Di sini kalau kita analisis cuma ada teks di tengah sama pembungkus putihnya aja. Jadi kita bikin pembungkus sama teks di tengahnya. Untuk teksnya, agar teksnya itu bisa dinamis, ketika dipakai di halaman setting, dia tampil halaman setting, kita bikin parameter namanya title. Kalau dia mengisikan title, nanti title-nya bakal dibaca. Itu aja sih. Terus ini stylingnya, ada kontainer pembungkusnya sama styling title-nya yang ini. Nah ini untuk stylingnya yang tadi udah kita lihat. Terus kita import juga ya sini. Ini kita jadikan satu juga. Habis itu kita panggil di halaman home-nya. Tapi udah. Kita import di sini dari folder komponen dan kita pakai header. Panggilnya gimana? Panggilnya tinggal header tadi. Terus kita kasih title-nya apa? Nah ini. Nah di sini kan dia minta parameter title ya. Ketika kita panggil komponen header, tinggal kita kasih title-nya aja, home, nanti dia bakal tampil. Kita rubah, dia bakal berubah juga.
jadi dia bisa dinamis untuk headernya. Juga ini headernya simpel aja. Di situ tadi udah kita pakai ya. Nah kayak gini jadinya. Nah di sini kita bungkus save area view agar nanti ketika dibuka di emulator iOS itu dia kan nggak akan menabrak nodes-nya. Kalau di Android itu di emulatornya nggak ada nodes-nya, jadi udah otomatis di bawah nodes. Untuk yang iOS agak rewel, emang harus di setting separate. Nah habis itu kita bikin produk card-nya. Kenapa kita nggak langsung bikin di sini? Padahal itu nggak reusable, ya nggak masalah kalau bikin di sini. Cuma kalau bikin di sini, menurut saya bakal jadi panjang codingannya. Nah, produk ini cukup banyak kan. Ini stylingnya juga cukup banyak. Makanya itu kita pisah. Nanti tinggal kita panggil di home, tinggal kita baca berulang kali. Bisa simple. Nah, di sini kalau kita lihat yang sini ya, ada beberapa properti yang harus dibikin dinamis, gambar, title, deskripsi, terus habis itu ini apa? Harga. Nah, kita sesuaikan aja. Yang pasti butuh ID ya. Nanti ID-nya kita pakai buat edit atau delete. Title, deskripsi, harga, gambar juga, sama function delete-nya. Kita function delete-nya kebetulan lempar dari luar ya, lempar dari sini. Nah, ini delete first. Nah, ini untuk styling ya. Terus di sini kalau kita cek di propertinya, yang di text ini ada number of line. Ini kalau di reactive fiturnya untuk membatasi paragraf karakter ya. Berarti kalau diisi 1, dia nggak bisa lebih dari 1. Kalau diisi 2, nanti bakal muncul titik-titik. Coba diperbanyak. Nah, ini bakal jadi titik-titik. Kalau kita ubah 2, dia bakal memanjang ke bawah. Kita panjangin lagi. Nah, 2 titik. Ini lumayan membantu sih, nggak perlu di styling, tinggal ngisi propertinya aja. Habis itu kita di sini bikin function current format untuk harganya ini ya. Kalau kita nggak pakai current format itu dia bakal munculnya cuma angka aja. Nah gini, sebenarnya kita bisa rapiin juga kayak gini ya. Cuma kita bikin buat dia ini dinamis saja sebenarnya. Kita bikin sebuah function di sini. Sebenarnya ini juga bisa dibikin kalau teman-teman mau bikin folder helper ya, atau utilities, jadi bisa dipakai di halaman manapun. Cuma kebetulan ini kepakai di halaman ini aja. Nah, ini buat ngerapiin harganya. Terus di sini tombolnya kita juga pakai touchable ya, touchable opacity biar ada efeknya. Nah itu sekilas sama stylingnya. Untuk styling pun kita nggak harus satu-satu begini ya, style action wrapper gini. Bisa dibikin array, jadi dia bisa baca langsung 2 sekaligus stylingnya. Di sini ada styling action button, terus ini ada action edit. Kalau kita lihat kan dia ini bentuk sama ukurannya kan sama, cuma beda warna aja. Jadi kita bikin satu styling lagi yang isinya cuma warna untuk membedakan aja, itu bisa. Atau dipisahin langsung juga bisa. Oke, ini stylingnya tadi. Hanya nggak ada yang terlalu istimewa, kurang lebihnya sama. Untuk color juga kayak gini ya, teman-teman tinggal pagar DC 3555. Kalau teman-teman langsung dari Figma-nya itu teman-teman bisa kayak gini komponennya, terus copy dari sini aja. Nah, ini bisa teman-teman juga bisa dapat hex atau yang RGB. Nah karena ini itu kita pakai hex-nya ya. Nah, kita tinggal copy paste terus tambahkan tagar gini ya. Habis itu jangan lupa ditambahkan lagi
seperti biasa. Kita bikin komponen title halaman, itu ditambahkan ke index.js-nya di sini, biar rapi. Habis itu kita panggil ke home. Habis di home, untuk sementara sih, ketika teman-teman slicing kan belum ada data artinya, teman-teman bisa bikin data dummy sesuai bentuknya aja, ID, title, deskripsi, price harga. Habis itu teman-teman bisa panggil di facetnya di sini. Kebetulan ini datanya pakai data real. Kalau data dummy ya sama aja, tinggal data dummy-nya diisi di sini, nanti variabelnya. Nah, habis itu komponen produk card-nya kita nggak langsung panggil di sini, kita rapiin dulu pakai render. Ini dari dokumentasi React Native dia menyarankan ya. Habis itu kita panggil di sini, dia otomatis membaca berapa panjangnya, berapa banyak array dummy-nya. Nah, kurang lebihnya jadinya ini. Nanti tampilnya otomatis dia bakal panjang ke bawah. Sebenarnya untuk melooping itu kita bisa pakai javascript.map, JSMap ini yang biasanya dipakai sih. Cuma kalau di React Native ini dia juga udah punya looping sendiri. Kalau indikasinya dalam fitur card ini dia bisa panjang banget ke bawah, itu disarankan pakai blacklist bawaannya React Native, karena dia punya fitur optimisasi ya. Jadi kalau panjang banget itu hanya di load yang tampil di layar, sisanya belum di load. Jadi ketika dibuka baru di load, nggak terlalu memberatkan. Nah, ini contohnya di dokumentasi dia pakai data dummy, terus dia bikin komponen card-nya, anggap aja, terus dia sebelum dipakai di blacklist-nya dia bikin lagi render item, terus dipakai di blacklist. Kayak gini lah jadi. Komponen yang properti yang wajib dipakai sih cuma data sama render item, terus extractor sih. Kalau di sini kita banyak, ini penyesuaian aja ya. List header ini headernya di sini, list product ini, terus ini komponennya itu di bawahnya sini. Kita kasih view kosong, tingginya 30. Jadi ketika dia banyak ke bawah nggak tertutupi oleh ini. Jadi dia bisa masih terlihat. Terus ada refresh control. Refresh control ini kalau itu ini drag to drop gitu, untuk merefresh, untuk nge-get datanya kembali. Habis itu udah sisanya bikin coding komponen. Kayak baca. Nah, ini komponen bottom bar ya. Nah, bottom bar-nya itu kita nggak langsung panggil di halaman, kita konekkan ke ini routers, di routers ini nantinya. Jadi ini terhitung satu routers ya, satu main app. Di satu main app ini ada dua home sama setting. Nah, ini kita bikin komponennya dulu, tapi kita perlu install ini ya, npm React Navigasi bottom bar, biar dia bisa gabung sama gabung sama React Navigasinya. Nah, habis itu kita masukin dulu aset-asetnya, gambar home, gambar setting. Nah, habis itu kita bikin foldernya juga, RNF-nya kayak gini, komponen yang diperlukan. Terus ini layouting-nya, teman-teman bisa ikutin. Jadi di sini kebetulan kita cek dia itu di mana? Di sini dia menyertakan namanya apa, settingnya, nama label ini apa, ini home, ini setting. Kalau kita ubah setting ini, nah ini dia bakal berubah juga, kita bikin dinamis. Untuk ikonnya pun kita juga bikin dinamis. Nah, ini saya lanjut dulu. Nah, di sini di komponen bottom navigator dia bakal ngecek title-nya apa yang mereka gunakan. Terus ketika dia pakai title ini, ketika dia pakai labelnya home, kita tampilkan image home gitu ya. Kalau setting kita tampilkan icon setting. Ketika dia aktif atau fokus,
kita kasih yang warna peach ini. Kalau nggak aktif, kita pakai yang warna putih. Jadi udah bisa nyesuaiin sih. Nanti kalau udah kita bikin, kita styling. Nah, ini untuk stylingnya. Nggak terlalu ada yang spesifik. Lebihnya sama. Nah, ini ada property tint color ya. Kalau ini tuh di React Native itu bisa ngerubah warna gambar. Tint color. Nah, habis itu kita bikin komponen ini, bottom navigasi. Jadi dalam satu bottom navigasi isinya 2 halaman, home sama setting. Terus komponennya kita panggil di property tab bar. Nanti dia bisa langsung rapi ya. Nah, kalau kita hilangkan komponennya, dia bakal ambil putih ini aja, polosan bawaan dari React navigasi. Ketika kita pakai custom komponen, kita styling, ini bakal rapi. Nah, panggilannya sama sih, kayak kita pakai stacknya. Nanti aku jelasin bedanya stack sama bottom tab. Sementara kita lanjut dulu. Nah, setelah itu kita bikin bottom tabnya, kita masukkan ke stack nih. Jadi ketika dari halaman login, kita pindahnya ke halaman main app atau halaman yang berisikan bottom navigasi. Di mana bottom navigasinya itu isinya 2 ya, home sama setting. Ini sih. Tuh, ini satu halaman sendiri sih, kayak grouping gitu. Nah, ini contohnya. Ketika kita login, kita pindah ke halaman home, tapi sebenarnya tuh kita pindah ke bottom navigasinya ini, halaman yang berisi bottom navigasi. Kalau di halaman home, kita pindah halaman home sama setting ini tetap di halaman main, ya. Cuma pindah ini aja, pindah posisi. Bedanya stack itu dia bertumpuk sih. Jadi ketika dari login pindah ke home itu ibaratnya buku, dia numpuk satu di atasnya itu halaman home, itu halaman main. Terus ketika dia buka halaman about us ya misal, itu dia bakal tumpuk atasnya. Sedangkan di halaman home ini kita pakai bottom navigasi, itu dia berisikan 2 halaman sekaligus, home sama setting. Terus berikutnya kita bikin halaman setting. Nah, halaman setting ini nanti berisinya cuma sederhana sih, list untuk nambah produk sama store location. Jadi store location ini nanti teman-teman gimana pakai linking sama nanti nambah produknya gitu. Linkingnya ini cuma kita ambil snippet dari Google, terus ketika diklik bakal pindah ke Google Map. Nah, sederhana aja. Dia pindah aja. Nah, untuk lokasinya ini saya setting di Monumen Nasional Monas ya. Nah, teman-teman bisa ubah sendiri sih. Itu cuma redirect aja. Terus yang add produknya, nah dia cuma berpindah ke halaman add product. Yang bawahnya ini fitur log. Nah, untuk tanda panahnya ini icon ya atau aset. Kita tambahkan juga di aset icon, diimportkan juga biar jadi satu. Nah, ini nih ada komponen namanya linking di React Native. Linking sendiri ini gunanya untuk meredirectkan aplikasi kita ya. Misal kita mau buka, misal pembayaran nih, kita bayar pakai Mitrans, terus Mitransnya meredirectkan kita pindah ke GoPay, itu kita butuh linking ini. Terus kita pindah ke Google Map, gitu-gitu, kita butuh linking. Pindah ke browser untuk redirect, itu kita butuh linking. Ada juga di dokumentasi React Native-nya, nggak usah khawatir. Nah, di linking ini cara kerjanya sih dia ngecek dulu ya, dia asinkronus, jadi dicek dulu. Setelah dicek, kalau dia linknya React Native ini support sama linknya, dia bakal di-redirect. Ketika React Native nggak support sama jenis linknya, atau dia cuma linknya nggak valid gitu ya, atau cuma kalimat biasa, kita akan munculkan alert kalau kita itu nggak bisa buka link ini. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nah, untuk styling halamannya sama kayak yang lain, kita bikin separate view buat pembungkusnya, masukkan header. Nah, di sini ini 2 ya, cuma kebetulan di sini
nggak bikin komponen tersendiri. Kalau teman-teman mau coba atau ngide, nggak masalah, dibikin di halaman komponen, kasih nama misal setting item atau setting list, bikin propertinya. Di sini dia minta on press saja, yang diklik dia bakal pindah kemana. Habis itu tombol logout, ketika diklik dia akan berpindah ke halaman login. Jadi navigation ini ada beberapa, ada navigate sama replace. Kalau replace itu dia menghilangkan semua historinya, terus menempelkan yang baru, login. Jadi yang sekarang itu cuma ada login. Dengan navigate ini dia berpindah. Jadi kalau stuck itu dia ditumpuk-tumpuk. Tapi kalau replace itu histori yang lama dibuang. Jadi cuma ada satu yang login. Jadi ketika dia nge-replace ke halaman login, dia pencet go back, dia nggak bisa kembali ke halaman setting. Dia akan kelompok keluar aplikasi. Contohkan aja. Jadi ketika di sini ya, ketika kita logout, ketika kita ingin go back ke halaman setting itu nggak bisa. Nah, kita akan dikeluarkan karena stacknya udah berganti. Oke, ini untuk stylingnya. Kali ini nanti teman-teman bisa lihat sendiri sih, bisa coba sendiri. Habis itu, nah ini kita juga kalau udah bikin halaman setting gitu, seperti biasa kita import juga di sini, terus kita tambahkan ke routing biar nanti kebaca sama aplikasi relatifnya. Nah, kebetulan settingnya ini ada di dalam ada di halaman yang ini, yang main app. Dia ada start. Jadi kita masukkannya di sini aja. Setelah itu akan ketika diklik akan berpindah ke ini ya, sesuai yang kita inginkan. Ada beberapa halaman lagi, yaitu add product sama edit product. Kedua halaman ini sama, cuma salah satunya dia membaca apa namanya detailnya gini ya. Ini misalnya ada contoh, kayaknya teman-teman yang udah ngisi. Nah, di sini kita butuh library untuk membuka kamera atau galeri ya. Dark Native Picker. Nah, ini kita akan buka galeri untuk mengganti. Untuk teman-teman nanti install. Untuk plusnya ini kita nambahkan aset. Nah, ini step stylingnya sama kurang lebih, ditambahkan juga. Terus ditambahkan juga di halaman. Kenapa ini di routingnya masuk sini, bukan di sini? Karena dia bukan termasuk di halaman main app. Main app ini bottom navigasi tadi, yang cuma ada home sama setting. Habis itu kita atur di komponen card-nya. Jadi ketika kita klik edit, dia bakal mengarah ke halaman editnya atau app-nya. Nah, ini untuk ada update sih, ini baru untuk Dark Native Picker yang versi 11 ke atas. Itu bakal nggak jalan ininya. Jadi teman-teman perlu nambahin juga ini ya sintaksnya, queries di dalam folder Android, app, srt, mainnya ini manifest, Android manifest 11, kan manifest ya. Nah, terus ini kita install aplikasinya. Setelah diinstal, kita jalankan lagi aplikasinya. Kita setting nih fungsi buat upload, tampilannya kayak ini yang kita inginkan. Nah, ini fungsi ini buat jalankan ya, make picker launch library. Dia untuk menjalankan kameranya. Kebetulan di sini kita pakai library bukan yang kamera. Di library ini dia ngakses galeri. Setelah itu kita bisa upload. Nah, kayak gini nanti. Yang tombol ini dia untuk mengkondisikan kalau ada gambarnya dia tampil gambar, kalau nggak ada dia tampil tombol plus. Terus ini sah. Nah, ini stylingnya nggak ada yang spesial, masih sama harusnya. Nah, ini untuk halaman edit ya. Halaman edit ini kurang lebih sama nanti stylingnya. Cuma di halaman edit ini ada sedikit penambahan. Mana?
edit. Nah, ketika kita pindah ke halaman edit, kita akan menangkap parameter title-nya, deskripsinya, harganya, sama ID-nya. Sedangkan ketika kita pindah ke halaman produk, kita nggak ngirimkan apa-apa, kita tinggal buka halamannya, kita isi, terus kita nambahkan di sana. Nah, lanjut dulu. Nah, edit. Ini stylingnya masih sama sebenarnya. Teman-teman kopas dari sebelumnya nggak masalah, tinggal ubah headernya sama beberapa fungsinya. Nah, ini halaman edit browsernya kita juga tampilkan juga. Nah, nantinya ketika kita udah setting card-nya ini, ketika kita klik edit, dia bakal pindah ke halaman edit. Nah, nanti di dalam komponen card-nya ini, dia kan bukan termasuk halaman nih. Mana nih dia caranya dapat props navigasi? Itu di React Navigasi udah nyediain juga produk ini. Import aja use navigation, terus kita deklarasikan navigation gitu. Itu udah bisa dipakai kayak navigation. Habis itu kita setting sedikit di card-nya. Ini yang tadi saya bilang di navigasi. Nah, ketika kita pindah ke halaman edit product, kita akan membawa properti title, deskripsi, price, dan image. Jadi ketika di sana nanti bisa langsung terbaca datanya dan kita ubah. Oh, ini ada ID juga. Nah, ini bukan kebaca. Nah, untuk menangkapnya ini pakai root tadi ya. Nah, rootnya kita baca root params yang title. Ini yang ada title, deskripsi, price, sama image. Nah, ada price-nya juga, image. Nah, nanti ketika kita pindah halaman itu dia udah bisa langsung baca datanya untuk kita ubah. Kurang lebihnya sama, nggak ada yang spesial sama halaman edit. Nanti jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan ketika sudah mempraktikkan sesuai dengan slide materi yang disediakan, nanti bisa langsung tanya ke Adit di grup Telegramnya. Oke, sebelum sesinya ditutup, Kak Adit ada yang ingin disampaikan nggak nih buat teman-teman yang baru belajar React Native? Ya, kalau belajarnya sih sebenarnya pelan-pelan aja sama baca dokumentasi. Terus kalau ada yang kebingungan sama step by step yang udah aku bikin, tanya aja di Telegram. Mungkin nggak fast respon ya, nggak fast respon, mungkin di tag aja biar notice gitu. Kadang jarang buka Telegram sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Adit atas materinya. Ini teman-teman juga mengucapkan terima kasih atas materinya. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah antusias di sore ini ya. Meskipun sore-sore menjelang malam minggu, tetap buat waktunya untuk belajar gitu. Oke. Semangat teman-teman semua. Jangan lupa nanti untuk mempraktikkan. Kemudian nanti ada jadwal ujian akhir supaya teman-teman bisa klaim sertifikatnya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kak Adit. Selamat sore. Oke, terima kasih semua ya.